udah mengundang salah satu teman kita dari Belgia nih jauh-jauh ke sini. Tapi kalian pasti udah nggak asing ngeliat mukanya karena sebelumnya udah pernah muncul nih di video kita yang sebelumnya. Yang judulnya apa ya waktu itu ya? Beasiswa ke Denmark. Beasiswa ke Gitu ya? Denmark. Iya, Kayaknya. Nah, jadi waktu itu Mbak Norka, Halo. namanya Mbak Norka. Saya Norka. Nah, Mbak Norka ini waktu itu udah pernah saya wawancara mengenai beasiswa di Denmark. Saat itu beliau masih studi master di sini, dan saat ini sudah mendapatkan beasiswa PhD ke Belgia. Jadi kali ini kita mau bahas mengenai PhD-nya. Oke. So ini bakalan menarik banget dan bakal bermanfaat banget buat kalian yang mau menempuh studi PhD atau mau cari-cari beasiswa PhD ke luar negeri tentunya. Dengerin dan simak sampai habis. Kenalin diri lagi kali ya buat teman-teman, gimana tahu ada yang baru nonton nih sekarang. Boleh. Halo semuanya, nama saya Norka Maria, biasa dipanggil Norka. Seperti mungkin tadi Mutia sudah mention sebelumnya, kita juga pernah wawancara ya Mutia. Sebelumnya itu ketika saya sedang melaksanakan program master S2 di Denmark saat itu. Kemudian ya saya lulus tahun 2019 kemarin, kemudian alhamdulillah setelah beberapa proses seleksi saya dapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan program S3 di Belgia sekarang. Jadi Desember 2019 kemarin saya officially pindah dan tinggal di Belgia sampai sekarang. Jadi Mbak Norka ini S2-nya dapat beasiswa di Denmark, S3-nya dapat beasiswa di Belgia. Menarik banget ya. Nah, sekarang kita mau nanya mengenai PhD-nya nih. Jadi waktu abis lulus master itu langsung dapat atau gimana tuh prosesnya? Langsung dapat beasiswa, langsung nyari-nyari beasiswa atau pulang dulu kah atau gimana waktu itu? Iya. Jadi sebelum saya lulus S2, saya juga memang sudah berniat, kayaknya nih pengen S3 nih. Kayaknya pengen melanjutkan S3, dan itu sudah diniatkan dari sebelum saya lulus S2. Jadi sebenarnya saya sudah mulai mendaftar-daftar ketika baca lowongan S3 gitu. Saya sudah mulai mendaftar-daftar program S3 yang kira-kira sesuai dengan background saya itu ketika saya sebelum lulus S2. Belum sidang waktu itu, jadi sudah mulai mendaftar. Jadi prosesnya cukup berbulan-bulan. Kemudian beasiswa yang akhirnya saya dapat tawaran ke Belgia ini itu saya daftar sebelum saya sidang, kemudian proses seleksinya berjalan sampai saya selesai defense. S2, selesai sidang, proses seleksi masih berjalan karena ada beberapa tahap interview waktu itu, dan akhirnya saya lulus Agustus 2019, kemudian dapat officially saya diterima beasiswa ini Oktober 2019. Jadi sekitar 2 bulan setelah saya lulus baru saya akhirnya officially diterima gitu. Oke. Jadi triknya berarti walaupun belum sidang tapi udah submit tesisnya ya. Tesisnya udah selesai. Terus nunggu sidang langsung aja cari ya. Iya, bahkan bisa sebelum itu karena waktu itu saya juga mulai mendaftar program beasiswa S3 itu bahkan sebelum submit tesis. Karena biasanya mereka tidak di program kebanyakan di iklan-iklan lowongan S3 itu mereka tidak mensyaratkan kita sudah harus punya ijazah nih gitu. Jadi biasanya ketika yang penting biasanya mahasiswa tahun terakhir yang kita itu bisa memprediksi kira-kira saya sekian bulan lagi akan lulus. Jadi nanti ketika misalnya kita dipanggil interview, kemudian mereka kadang nanya, sekarang kamu sedang studi ya, apa sudah lulus gitu? Enggak, kita bisa jelaskan di situ. Sekarang saya sedang studi tahap terakhir, sedang menulis tesis, perkiraan lulus segini bulan sekian gitu. Jadi teman-teman, dari beberapa kali saya dengar cerita di sini, bagusnya di Eropa ini atau di Skandinavia ini atau salah satunya di sini di Denmark, banyak banget dari teman-teman yang walaupun belum lulus si yang berikutnya itu misalnya kayak mau sekolah atau mau kerja itu, mereka tuh percaya kalau kita tuh emang lagi studi dan lagi nunggu sidang atau lagi ngerjain, walaupun kita nggak ngasih apa sih kayak misalnya tesisnya gitu. Kalau kebanyakan kan kalau di Indonesia kalau kita mau kerja atau mau lanjut S2, beneran nggak apa sih judul skripsinya yang kemarin, mana coba lihat, suka kayak gitu kan. Kalau di sini tuh mereka sistemnya kepercayaan banget ya. Iya, karena pada intinya kan nanti ketika misalnya kita sudah benar-benar diterima nih, kemudian melakukan proses administrasi,
itu kan nanti mereka juga akan pada akhirnya mereka juga akan minta bisa nggak kirimkan softcopy ininya gitu. Jadi kalau di proses awal mereka percaya-percaya aja gitu, tapi nanti memang pas di akhir mereka akan memverifikasi ya. Kayak gitu. Nah, terus lanjut nih, kalau boleh tahu waktu itu nyarinya tuh lewat apa? Tahunya itu dari mana gitu? Intinya dari kebanyakan website di Google aja sih, biasanya nyari misalnya lowongan S3 ini gitu. Atau yang mau lebih spesifik, kalau saya biasanya jadi kita teman-teman mungkin bisa tentukan dulu ya kriteria yang pengen teman-teman mau itu untuk S3 itu apa berdasarkan negaranya, apa mungkin berdasarkan program studi yang memang pengen digeluti nanti ketika S3. Kalau saya memang atau universitasnya atau misalnya sudah punya kontak sama supervisor tertentu, profesor tertentu gitu. Karena ada beberapa kasus teman yang seperti itu gitu ya. Oh saya S2 saya ini tentang ini gitu, S3-nya saya pokoknya maunya bidang ini aja gitu. Nah, trik dia adalah mencari universitas dan profesor yang bidangnya relevan dan dia mengontak kampus dan profesor itu gitu. Kalau di saya tidak di kondisi kemarin itu saya tidak terfokus harus sama profesor atau di universitas tertentu, tapi jadinya karena saya pengen stay lebih lama di Eropa dan masih pengen melanjutkan S3 di Eropa juga, jadi kalau saya selama itu lowongannya masih di Eropa, kemudian juga backgroundnya masih relevan sama saya apply aja. Biasanya itu salah satu website yang sangat berguna itu EuroAccess. Itu sangat berguna sih karena kita bisa sebagian besar lowongan di bidang akademisi itu biasanya dipublish di situ untuk wilayah Eropa. Ini lowongan PhD. Entah lowongan PhD, entah lowongan beberapa ada master juga, biasanya postdoc juga. Jadi yang biasanya sih memang untuk yang tertarik berkarir di bidang akademisi atau melanjutkan pendidikan. Kalau boleh tahu itu beasiswanya apa nih yang sekarang? Yang kemarin kan dari pemerintah Denmark ya. Kalau yang sekarang ini proyeknya di bawah funding Marie Curie Fellowship. Jadi Marie Curie Fellowship itu salah satu funding untuk either S3 atau postdoc yang dananya itu berasal dari konsorsium Uni Eropa. Jadi mereka punya banyak proyek dan mendanai banyak proyek riset. Jadi Marie Curie ini juga terbagi di beberapa wilayah. Jadi kalau misalnya kalian mau di mana, mau proyek apa itu ada ya, maksudnya lowongan-lowongannya tuh banyak kayak suami saya tuh juga Marie Curie tapi di sini di Denmark dan itu teman-temannya banyak di beberapa negara lain juga gitu, dalam satu proyek yang sama gitu. Iya, itu sama kasusnya juga saya sama proyek sekarang yang saya jalanin ini. Jadi ini namanya adalah singkatannya itu namanya Sultan. Jadi proyeknya namanya Sultan. Itu nama Indonesia ya? Iya. Itu sebenarnya reprocessing sulfidic mining. Jadi kita mencoba tema garis besar proyeknya itu adalah untuk memproses ulang atau merecycle logam-logam yang masih berharga atau bahan-bahan atau produk yang masih bisa direcycle dari limbah tambang. Jadi untuk proyek besarnya secara garis besar tentang itu, merecycle dan merecovery. Kemudian di dalam payung proyek besar itu ada 15 proyek yang dikerjakan oleh 15 mahasiswa S3 yang berbeda yang tersebar di beberapa negara Eropa. Kalau saya kebetulan di Belgia, terus ada juga teman saya yang di Portugal, ada yang di Switzerland juga. Nah, selanjutnya kan ini beasiswa ya, nah tentunya kita juga harus berpikir dong untuk penunjang hidup kita ya. Nah, ini full beasiswa atau hanya dapat sekolah aja tapi hidupnya nggak dapat, apa semuanya dapat? Jadi di beberapa negara Eropa secara umum, bukan secara umum ya, sebagian yang saya tahu sejauh ini ada beberapa negara Eropa yang menerapkan sistem yang hampir sama. Artinya ketika kita di-hire oleh kampus, universitas atau riset institut yang ngasih proyek S3 ini, itu kategorinya kita masuk dalam employee atau pekerja. Jadi kalau di sini PhD itu PhD employee, jadi bukan student. Iya, misalnya S2 kemarin kan tuh student statusnya. Iya, betul. Yang mereka berikan ke kita untuk menunjang biaya hidup per bulan adalah beasiswa. Nah, karena ini statusnya di S3 itu adalah pekerja, employee gitu. Jadi itu kategorinya ya kayak salary ya. Jadi jatuhnya kayak gaji gitu. Jadi
memang kita tuntutannya juga responsibility-nya agak berbeda sama yang student. Kalau student kan kita dituntut sekolah gitu. Yang ini juga sama sih, sekolah, terus kemudian riset, tapi karena kita sebagai pekerja otomatis kan tanggung jawab pekerja lebih lah ya. Iya, betul. Kepada atasan atau supervisor kita atau kepada kolega gitu. Jadi bukan cuman ke supervisor aja, tapi juga ke atasan, Iya. atasan di perusahaan itu, Iya, benar. kolega partner kita kerja, supervisornya ya. Ya mungkin itu agak membedakan sama sistem S3 di Indonesia, karena biasanya di Indonesia kan sistemnya S3 juga student ya, mahasiswa. Kalau di sini terutama di beberapa negara yang saya tahu, termasuk yang di tempat saya sekarang, itu adalah employee gitu, jadi pekerja. Jadi kita benefitnya ada sebagai pekerja, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai pekerja gitu, yang dimintain pertanggungjawaban tertentu gitulah ya. Jadi ya itu karena pekerja jadi jatuhnya sebagai salary. Alhamdulillah sih, maksudnya kalau kategori salary ya mencukupi ya, karena emang sesuai standarnya. Standar gitu. Orang kerja juga di negara tersebut gitu.